beribadah. Apakah kalian percaya Tuhan Yesus sangat sayang kepada kalian dan kepada anak-anak yang kecil? Hari ini ada kabar baik. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua walaupun masih kecil. Kita angkatkan pujian Yesus sayang padaku. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami yang masih boleh kami rasakan pada saat ini. Bapa yang baik, hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar juga Tuhan kami mau mendengarkan firman. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kami sukacita dalam beribadah walaupun kami beribadah masih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi lagu yang pertama, Yesus sayang padaku. Lagu yang kedua, kita mau angkat lagu pujian tentang penyertaan Tuhan kepada anak-anak kecil bagi yang percaya kepada Tuhan. Ayo kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Si Semut yang Kecil. Walau musim panas
Tuhan, kita akan bernyanyi tentang semut yang binatang kecil, namun dia sangat rajin sekali dan diberkati oleh Tuhan. Nah, di akhir pujian ini kita nanti akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian, orang tua dan semua yang ikut dalam ibadah pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan anugerah, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari dalam kehidupan kita. Tidak terasa, ini kita sudah sampai pada hari Jumat, besoknya Sabtu, besoknya Minggu, besoknya Senin, masuk ke dalam minggu yang baru. Mari kita terus bersyukur untuk setiap detik, setiap menit, setiap waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ayo cas dulu. Cas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupanmu sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua yang ikut dalam ibadah ini, saya akan membawakan satu firman Tuhan untuk kita semua supaya kita terus belajar mengikuti pola kehidupan daripada seekor semut. Nanti ketika dibaca di dalam Alkitab, di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nanti sediakan waktu untuk membaca. Boksu akan memberikan beberapa hal untuk menjelaskan dari bahagian nas ini. Nah, sudah tahukah apa itu pemalas? Ayo coba sebutkan. Sebutkan dulu apa yang kamu tahu tentang pemalas. Benar. Seorang pemalas, dia terus berusaha untuk menunda-nunda pekerjaannya.
Adakah di antara kita yang sering seperti ini? Gitu kan. Lalu yang kedua, seorang pemalas, dia tidak bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimulainya. Jadi biasanya kalau dia main-main, letak mainan ini, taruh tumbuh-tumbuhan di sini, taruh kuali-kualian di sini, taruh kompor-kompornya di sini, taruh uang-uangannya di sini, taruh baju-bajunya di sini. Lalu nanti sesudah dia nggak selera lagi, dia nggak mau bereskan itu loh, adik-adik sekalian. Dia tunggu orang lain. Maka terkadang ketika itu semua jadi berserakan tidak menentu, maka orang tuanya marah sama dia. Dan orang tuanya bisa saja bilang, besok kalau kamu main seperti ini lagi, aku cubit kamu. Atau mungkin orang tuanya jadi menyembunyikan mainan tersebut supaya anaknya tidak menggunakannya karena anaknya tidak teratur. Jadi dia suka memulai pekerjaan tapi tidak bersemangat untuk menyelesaikan. Yang pertama tadi suka menunda-nunda. Lalu yang ketiga, lupa. Adakah di antara kalian seperti nomor 2 tadi? Suka memulai pekerjaan tapi tidak suka menyelesaikan? Mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau masih ada, bertobatlah. Ayo sama-sama kita bilang sayang, bertobatlah. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semuanya ya. Nah, yang berikutnya adalah seorang pemalas, dia paling suka mencari jalan pintas. Terkadang jalan itu dia tidak tahu apakah berujung kepada bahaya, tetapi yang dia mau adalah mencari jalan pintas. Contohnya, kalau dia mau pergi misalnya ke satu tempat, dia cari jalan potong. Tetapi kalau dia sudah jumpa nanti jalan potong itu, aduh, malas sekali aku, rupanya jauh kali. Ini ada penyesalan yang terlambat. Sementara harusnya kita jangan mau mencari jalan pintas kalau kita tidak tahu jalan yang harus kita tempuh. Memang lebih pendek, lebih cepat sampai, lebih nyaman daripada jalan yang sebenarnya. Dan ada juga adik-adikku sekalian, mengikuti jalan pintas itu misalnya dia tidak mau belajar. Hari ini aku nggak mau belajar. Lalu diumumkan oleh guru, minggu depan tanggal sekian kita akan ulangan ya anak-anak. Tapi adik ini tidak mau belajar dan akhirnya apa yang terjadi? Dia nyontek. Dia apa? Nyontek. Ya 100. Dia nyontek. Nah waktu dia nyontek rupanya ketahuan sama gurunya dia nyontek. Akhirnya apa yang terjadi? Nilainya pun dikasih nilai 0 karena dia tidak jujur, karakternya tidak ada. Nah, inilah contoh-contoh daripada seorang pemalas. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini terhadap si pemalas? Dia katakan begini, hai pemalas, perhatikanlah, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Emang kenapa semut itu ya? Saudara-saudara, anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, seekor semut, seekor semut, walaupun tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengatakan, anak semut-semut yang lain, aku adalah bosnya ya. Walaupun tidak ada yang terkenal sebagai pemimpinnya, tidak ada yang sebagai pengaturnya, atau tidak ada sebagai penguasanya, tetapi dia menyediakan makanannya pada musim panas, sehingga nanti ketika musim dingin dia tidak bisa keluar dari lubang tempat peristirahatannya. Ada makanan yang dia nikmati di tempat peristirahatan tersebut sampai kepada musim panas kembali datang. Lalu disitulah mereka bekerja ya di tempat di mana dia tinggal itu. Jadi ini yang pertama, dia mempersiapkan segala sesuatu sebelum terjadi sesuatu yang berbahaya. Ada apa yang disebut dengan antisipasi. Apa sayang?
Bener, anak TK dan SD udah mulai pintar ya kan berbahasa Inggris. Antisipasi adalah anticipation, bahasa Indonesianya adalah pencegahan. Jadi sebelum sesuatu terjadi, dia sudah mikir. Dan tanpa ada pemimpin, tanpa ada orang yang mengarahkan loh sayang, mereka langsung bekerja untuk menyimpan makanannya. Di sini dikatakan firman Tuhan, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Sehingga apa? Bisa digunakan nanti pada musim yang berikutnya. Lalu semut itu yang harus dipelajari oleh pemalas itu tadi adalah bahwa semut itu harus menyediakan kebutuhan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mereka rela gotong royong. Kita lihat, kalau seekor semut misalnya jumpa dengan satu duri yang jatuh di lantai, lalu semut satu ekor tidak bisa mengangkat duri yang lebih kurang mungkin panjangnya 1 atau 2 senti. Tetapi semut itu bergotong royong, kemudian menaikkan semut itu menaikkannya ke dalam mulutnya atau penjepitnya, dan sama-sama mereka juga akan berjalan untuk membawa semut ini, membawa tulang ikan ini secara beriring-iringan. Atau mungkin ada satu nasi yang terjatuh di lantai, maka datanglah semut membawanya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, kita tidak jarang juga menemukan seekor semut yang termasuk kuat, ya. Terkadang ada satu ekor semut, dia kita lihat itu membawa satu beban di atas di atas penjepitnya itu, dia bawa begitu, anak-anakku, adik-adikku sekalian, dia bawa, padahal apa yang dijepitnya itu sepertinya lebih besar pula dari kepala seekor semut tadi. Jadi artinya apa? Dia mau bekerja keras dan mau bergotong royong untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi dia tidak mengambil jalan pintas. Dan kita tidak menemukan semut ketika dia mengangkat satu beban dari satu tempat. Dia tidak kita perhatikan, kalau kita perhatikan, dia tidak membiarkan atau meninggalkan beban tersebut di tengah jalan, mungkin karena dia capek, tidak demikian, atau mungkin karena dia tidak suka, tidak demikian. Setiap apa yang sudah dijepitnya, maka itu yang dibawanya, dan berapa besarnya pun akan diupayakannya untuk memasukkan ke dalam lubang itu, sehingga itu tersimpan di sana menjadi stok, menjadi persiapan untuk makanan mereka semuanya. Sementara si pemalas tadi, dia katakan, dia bangun, dia lihat, dia ngantuk lagi. Kemudian dia mau makan, dia cari makanannya tanpa harus masak. Mungkin karena dia masih punya uang, dia beli makanan keluar, dia beli minuman keluar, dan akhirnya apa yang terjadi? Kemiskinan pun akan melanda kehidupannya karena tidak ada menambah apa yang sudah dihabiskannya. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, walaupun ada satu gunung emas dimiliki oleh seorang pemalas, ya mungkin ada orang yang kasih sama dia satu gunung emas, ya, kepada seorang pemalas, gunung emas itu pun bisa habis. Gunung emas itu pun bisa hancur dibuat oleh si pemalas tadi. Kenapa? Sikit-sikit diguit, sikit-sikit digurti, sikit-sikit dia pecah, sikit-sikit dia ambil. Akhirnya lambat laun harta yang ada pada miliknya pun akan menjadi habis juga. Inilah resiko bagi seorang pemalas. Tapi berbeda dengan semut tadi. Semut tadi dia terus bergotong royong, dia terus berusaha. Selama masih bisa dia lakukan pekerjaan selama musim panas sampai kepada musim panen, sehingga nanti pada musim paceklik atau pada musim dingin tidak bisa keluar dari lubang mereka itu, tempat hidup mereka juga. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, semuanya akan mendapatkan makanan. Karena apa? Karena mereka sudah
menyediakannya sebelum terjadi kelaparan tersebut. Berbeda dengan si pemalas tadi. Dia yang ada sekalipun akan berkurang. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Tidak ada upaya yang produktif. Tidak ada hal yang membuat dia bisa berhasil. Seorang pelajar atau kalian waktu anak-anak bangun lagi, aduh mama aku masih ngantuk, bobok lagi, geser kipas angin atau hidupkan kulkas, kena angin ke badannya, angin supaya tidur lagi. Lalu bangun dia, mama aku lapar, aku mau minum susu lagi nih. Orang tuanya kasih. Lalu tiba pada saatnya untuk ditagih pekerjaan rumah atau tagihan-tagihan yang lain berhubungan dengan urusan sekolahnya, dia tidak bisa berikan karena dia tidak selesaikan, dan akhirnya apa yang terjadi? Nilainya juga tidak akan maksimal. Jadi adik-adikku, apa yang perlu kita petik dari cerita firman Tuhan mengenai semut yang harus kita tiru? Cara atau model kehidupannya ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil mencapai cita-cita kita. Yaitu pertama, sewaktu masa mudamu sekarang, mulai dari anak-anak nanti sampai selesai masa studimu, kamu harus rajin. Kamu harus rajin. Tidak boleh bermalas-malasan. Walaupun ada godaan setiap saat untuk bermalas-malasan seperti situasi pandemi ini, ada banyak orang yang bilang kepada Boksu, anakku datang ke sekolah lah, karena kalau di rumah dia malasnya, nggak mau belajar, tidur saja, banyak habiskan uang jajan. Kalau dibelikan pun paket bukannya digunakan untuk belajar, untuk main YouTube, untuk main Facebook, media sosial, dan untuk hal-hal yang lain. Ini akan mengakibatkan kamu malas, dan kemalasan itu seperti dikatakan firman Tuhan tadi mengakibatkan kemiskinan. Tetapi ketika pada masa seperti sekarang ini kamu seperti melihat semut itu tidak peduli dia terus bekerja, ya walau ada juga waktu semut itu beristirahat ya. Walaupun kita mungkin nggak pernah masuk ke dalam lubang itu apa yang dia lakukan di sana, tapi saya punya keyakinan ada waktu dalam budaya kehidupan semut itu yang memberikan dia untuk beristirahat. Berbeda dengan kita manusia, sudah ada jam-jam tertentu untuk bekerja dan jam-jam tertentu untuk beristirahat. Tapi ketika jam untuk bekerja atau untuk belajar kamu gunakan untuk berleha-leha, untuk santai-santai dan untuk tidur, maka nanti pada akhirnya sayangku, hasilnya tidak akan membuahkan kebahagiaan. Bahkan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, setelah kita tidur lagi sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal dan berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan kepadamu seperti seorang yang bersenjata. Tidak ada memperoleh keberhasilan. Karena apa? Karena apa yang ada pun akan dihabiskan juga. Jadi poin yang pertama tadi ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu harus sungguh-sungguh minta kekuatan kepada Tuhan supaya kamu diberkati dan diberikan hikmat. Karena karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi ketika kamu takut akan Tuhan, maka pada saat itu juga rohmu, hatimu, kata hatimu, dan hidupmu akan dituntun dan diingatkan untuk berjalan di dalam selera, keinginan, dan tuntunan yang diharapkan Tuhan. Sehingga dengan demikian, hidupmu akan berubah menjadi lebih rajin, berubah lebih baik, sehingga kamu akan meninggalkan semua kesempatan-kesempatan yang akan membawa kamu kepada kemiskinan. Lalu yang ketiga,
anak-anakku, yang Boksu harapkan kita bisa lakukan adalah jangan putus asa. Teruslah bersemangat. Teruslah lakukan dengan penuh semangat. Karena apa? Karena setiap kegagalan-kegagalan yang mungkin kamu jalani itu hanyalah sementara, yang merupakan keberhasilan yang tertunda saja. Tetapi ketika engkau termotivasi lagi untuk mengulang atau melanjutkan kegagalan itu tadi supaya menjadi berhasil, maka kamu akan mendapat keberhasilan dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Inilah hal-hal yang penting bagi kita sekarang untuk mempelajari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang pertama, ayat yang ke-6 Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-11. Percaya Tuhan menuntun engkau, Tuhan memimpin engkau. Takutlah akan Tuhan, sebab takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Semangat, walaupun COVID ada di mana-mana, tapi percaya dengan protokol kesehatan dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimenangkan dan diberikan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, begitu indah pada pagi hari ini ketika firman-Mu menyapa kami bahwa kami tidak boleh bermalas-malasan, karena kemalasan itu akan memberikan kepada kami kemiskinan. Tetapi ketika kami terus termotivasi oleh firman Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus, oleh kerja keras dan semangat, motivasi yang diberikan oleh orang tua kami, oleh guru-guru kami, oleh teman-teman kami, dan orang-orang yang mengasihi kami, maka kami akan memperoleh satu keberhasilan. Bapa, mungkin kami sering atau akan menghadapi kegagalan sebelum kami berhasil mencapai yang Tuhan perkenankan bagi kami. Ajar kami untuk terus bersabar supaya kami dengan setia takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Sehingga dengan hikmat itu kami akan mengalahkan kemalasan dan menjauhkan kemiskinan daripada kehidupan kami. Tuhan berkatilah anak-anakku ini, keluarga mereka, orang tua kami semuanya, sekolahmu, guru-guru kami, supaya boleh melakukan tugas dengan baik. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, segeralah lalukan COVID ini yang sudah menjadi pandemik, sudah menjadi bencana yang melanda negara-negara di berbagai belahan dunia. Kami sangat bersyukur kalau saat ini pemerintah negara kami juga sedang berusaha untuk mencari atau membuat vaksin yang boleh digunakan nanti untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia. Sehingga sesudah peristiwa ini berlalu, kami juga menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang rajin, sehingga kami akan menjauhkan kemiskinan dan kemalasan, menjadi orang-orang yang diberkati dengan keberhasilan di dalam kasih sayang-Mu. Mari Tuhan, anugerah-Mu menyertai kami sekalian. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati hidupmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan Bapa, terima kasih.